Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bertemu kembali di kajian kitab Kaifa Tatahammasu li Talabil Ilmi Syar'i. Bagaimana engkau meningkatkan semangat dalam menuntut ilmu agama. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita telah melalui 5 jalan cara untuk meningkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat dan jujur dalam menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua, mengetahui semangat para ulama salaf dalam menuntut ilmu agama. Yang ketiga, mengetahui keutamaan ilmu agama dan para ulama. Kemudian yang keempat, memutus hal-hal yang bersifat kejenuhan, kemalasan, futur ketika saat membaca atau menghafal. Nah, kemudian yang kelima, mengetahui bagaimana para ulama salaf menyesal ketika tidak mendapatkan ilmu agama. Terlewatkan satu hadis, mereka sangat menyesalinya. Kemudian yang keenam, jalan yang keenam yang bisa mengantarkan kita untuk semangat untuk ilmu agama adalah idraku ahamiyatil ilmi asy-syar'i. Idraku ahamiyati al-ilmi syar'i. Mengetahui urgensinya ilmu agama. Betapa pentingnya ilmu agama. Kalau sebelumnya di jalan yang ketiga, mengetahui keutamaan dan kemuliaan ilmu agama dan para ulama, ya, maka di sini akan dibahas kebutuhan umat Islam terhadap ilmu agama, atau betapa pentingnya ilmu agama di sisi kaum muslimin, betapa pentingnya ilmu agama di tengah-tengah manusia secara umum. Karena ilmu agama inilah yang bisa membedakan antara manusia dengan hewan. Sehingga ada perkataan sebagian ulama, laulal ulama'u lasaran nasu kal bahaim. Kalau seandainya bukan karena para ulama, maka manusia secara umum itu seperti hewan ternak. Hewan ternak atau hewan secara umum, mereka tidak memiliki akal. Mereka berbuat hal-hal yang tidak terpuji. Ya.
berhubungan suami istri, ya, jantan sama betina, tidak tahu malu dimanapun berada, ya kan? Kalau tidak ada ulama, pewaris para nabi yang menyebarkan ilmu agama, maka manusia ini akan menjadi seperti binatang. Mungkin kalau nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, para ulama, mungkin orang-orang akan berzina di tempat umum. Nah, lihatlah di negeri-negeri non-muslim yang tidak ada sama sekali ulama atau minim sekali ilmu agama dan ulama di sana, antum akan dapati di sana laki-laki perempuan bukan mahram, ya, berzina di depan umum, ya, ciuman, rangkulan, dan yang lainnya. Ya. Bahkan ada yang betul-betul berzina di depan umum. Nah, sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu agama. Kalau misalkan tidak ada ilmu agama, maka tidak akan terbedakan antara yang benar dan yang salah. Kalau tidak ada ilmu agama, kita akan beribadah kepada Allah dengan cara apa? Kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran dan hadis, sunnah Rasul, kita akan beribadah dengan cara apa? Sehingga ini menunjukkan betapa urgensinya, betapa pentingnya ilmu agama. Nah, yang kita baca apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. La'alla min nafilatil qawli an nudzakkira bi anna sya'airal islami tatafawatu fi ahammiyatiha wa manzilatiha indallahi tabaraka wa ta'ala ala hasabi ihtiyajil makhluqina ilaiha wa ma dama al-amru kadzalik faqad haza al-ilmu syar'iyyu ahammiyatan kabiratan baina sya'airid dinil islamiyyi al-hanifi. Fahalumma akhil habib naltamisu natalammasu nastakshifu ba'dan min ahammiyatil ilmi syar'i fil hayatil islamiyah. Adalah penting untuk mengingatkan bahwa ajaran-ajaran Islam berbeda urgensi dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kebutuhan manusia kepadanya, dengan demikian ilmu syar'i menempati kedudukan yang paling penting di ajaran-ajaran Islam. Mari kita kaji dan cari ya pentingnya ilmu agama bagi kehidupan seorang muslim. Jadi kita akan diberitahu oleh penulis rahimahullah berkaitan tentang seorang muslim dan muslimah hidup itu harus ya berdasarkan ilmu agama. Ya, hidup berdasarkan ilmu agama. Karena dalam ibadah ini sangat banyak sekali ragamnya, ya kan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, bukan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengikrarkan ibadah kita kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Sedangkan ibadah ini sangat banyak sekali macamnya dan ragamnya. Ya, ada sholat, ada ibadah zakat, ada ibadah puasa, ada ibadah haji, ada ibadah umrah. Nah, ada begitu banyak sekali beragam ibadah yang Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakannya. Sehingga kita juga harus mengetahui ya keutamaan ilmu. Kita harus mengetahui keutamaan ilmu, ikhwah. Dan kita tidak akan bisa beribadah, misalkan sholat, kecuali dengan ilmu, bukan? Kita juga tidak bisa mengetahui ibadah zakat,
berapa takarannya, harus dikeluarkan berapa persennya. Kita tidak akan bisa mengetahuinya kecuali dengan apa? Dengan ilmu agama. Sehingga jelas sekali bahwasanya ilmu agama ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam syariat Islam. Ya. Jadi kita harus mengetahui betapa pentingnya kedudukan ilmu agama dalam ibadah-ibadah ini. Kalau kita sudah mengetahui betapa pentingnya kedudukan ilmu agama ya dalam ibadah, maka kita akan semangat dalam menuntut ilmu agama. Nah, yang pertama, asar yang disebutkan oleh penulis, qala al-Imam Ahmad bin Hanbalin. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarabi wa dzalika li anna ar-rajula qad yahtaju ila at-ta'ami aw asy-syarabi marratan aw marrataini. Amma hajatuhu lil ilmi fahiya bi'adadi anfasihi." Nah, pertama, Imam Ahmad rahimahullah yang meninggal tahun 241 Hijriah, seorang ulama besar, salah satu imam dari 4 imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah jami'an. Imam Ahmad, ya, beliau mengatakan manusia lebih membutuhkan ilmu ketimbang dia membutuhkan makanan dan minuman. Kata Imam Ahmad, karena seorang dia terkadang cuma membutuhkan makan dan minum sehari sekali atau 2 kali saja. Bahkan kita kan cuma 3 kali. Karena cuma sehari itu sekali atau 2 kali udah cukup makan kita. Ya. Amma hajatuhu lil ilmi, adapun kebutuhan dia terhadap ilmu, fahiya bi'adadi anfasihi. Dia setara dengan apa? Sejumlah pengambilan nafas. Bernafas, ketika kita bernafas berapa kali sehari? Ya. Berapa jam, berapa kali sejam, berapa kali 5 menit, ya kan? Kita bernafas, ya kan? Kita membutuhkan apa? Nafas. Berbanyak sekali, sama seperti itu. Yang dibutuhkan manusia terhadap ilmu itu harus lebih banyak. Kenapa? Karena Allah SWT telah menjadikan ilmu agama ya, sebagai kunci atau dasar yang harus dikuasai sebelum mengamalkan ibadah. Sedangkan ibadah ini kan banyak sekali, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada umrah, ya, ada menuntut ilmu, ada berdakwah, ada berkurban, masih banyak lagi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ada nazar, ada yang lainnya, ya. Semua itu membutuhkan ilmu. Sehingga apa, ikhwah? Kebutuhan manusia terhadap ilmu itu jauh lebih apa? Lebih banyak ketimbang kebutuhan kita terhadap makan dan minum, ya. Kalau makan dan minum sehari sekali udah cukup, atau 2 kali sehari itu udah cukup. Maka kalau ilmu enggak, harus lebih banyak. Nah, berarti ini menunjukkan apa, ikhwah? Betapa urgensinya, betapa pentingnya ilmu agama di dalam kehidupan manusia. Nah, karena apa? Semua amal ibadah itu terpacu terhadap ilmu. Harus. Ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya, huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan apa? Al-huda. Al-huda, para ulama mengatakan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan agama yang benar, maksudnya ada al-amalus saleh. Dan Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk meminta apa, ikhwah? Tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, dalam surat Thaha. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala kemudian Nabi Muhammad SAW pun juga mempraktekkan apa yang diperintahkan Allah. Ya enggak? Allah merintahkan Nabi minta tambahan ilmu. Akhirnya Rasulullah pun mempraktekkan. Rasulullah berdoa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sungguhnya aku mohon darimu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ya kan? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan hasil.
Ya, seperti pohon yang membuahkan buah, menghasilkan buah. Kalau ilmu saja tidak menghasilkan amal, maka bagaikan pohon tidak menghasilkan buah. Nah, menanam pohon tapi buahnya kok lama sekali gitu kan. Kita nggak bisa merasakan nikmatnya. Sehingga harus apa? Memanen. Hatafal ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahal. Nah, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri yang meninggal tahun 161 Hijriah. Nah, yang kedua kata penulis, ya. Wastami' ila al-Imam Ibn al-Qayyim wa huwa yuhaddithuka an ahammiyatil ilmi syar'i wa daruratihi lil khalqi. Fayaqulu an hadzal ma'na. Ini perkataan Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang meninggal tahun 751 Hijriah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan wal insanu innama yatamayyazu an ghairihi minal hayawanat bi fadilatil ilmi wal bayan wa illa fa ghairuhu minad dawabi was sibai aktsar aklan minhu wa aqwa batasha wa aktsaru wa aktsaru jima'an hubungan suami istri wa auladan wa atwal a'maran wa innama muyyiza 'ala ad-dawabi wal hayawanati bi'ilmihi wa bayanihi fa idza 'udima al-'ilmu baqiya ma'ahu al-qadru al-mushtaraku bainahu wa bain sa'iri ad-dawabi wa hiya al-hayawaniyah al-mahdhah fala yabqa fihi fadlun ay maziyyatun 'alaihim ay 'ala al-bahaimi bal qad yabqa syarran minhum wal maqsud anna al-insana idza lam yakun lahu ilmun bima yuslihuhu fi ma'ashihi wa ma'adihi kana al-hayawanul hayawan al-bahim khairan minhu lisalamatihi fil ma'adi mimma yuhlikuhu dunal insan al-jahil. Nah, perkataan Ibnu Qayyim ini setara seperti yang telah kita sebutkan, mirip ya, bahwasannya kalau bukan karena ulama, manusia itu seperti binatang ternak. Nah, dengarkanlah ucapan Imam Ibnu Qayyim yang memberitahukan tentang pentingnya ilmu syar'i, ilmu agama, dan kebutuhan manusia terhadapnya. Ibnu Qayyim mengatakan, manusia berbeda dengan hewan karena keutamaan ilmu dan bayan penjelasan. Manusia ini kan pintar ya. Perbedaan manusia dengan hewan apa? Manusia punya ilmu dan dia bisa menjelaskan dengan gerakan tangan, dengan gerakan mata, mimik muka, wajah. Nah, bila tidak, kalau manusia tidak punya ilmu dan penjelasan tadi, apa yang terjadi? Maka yang lainnya seperti nilai binatang. Maka sama seperti binatang yang melata yang ada di muka bumi ini. Binatang buas dan binatang buas lebih banyak makannya daripada manusia, lebih kuat tenaganya, lebih banyak jima, aktivitas seksnya dan anaknya, serta lebih panjang umurnya. Yang membedakan dengan binatang adalah ilmu dan penjelasan. Kalau manusia ini nggak punya ilmu, mungkin dia hidupnya kayak seperti hewan seperti itu. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan seperti makannya hewan. Coba deh antum lihat panda atau kucing, biasanya tidur terus. Udah selesai bangun makan, habis itu tidur lagi terus makan. Aktivitasnya kayak gitu. Hewan-hewan juga sama kayak gitu. Ya, seperti harimau, singa. Kadang hubungan seks dimanapun berada, mungkin sehari sampai berkali-kali. Ya, itu kalau misalkan manusia nggak punya ilmu, persis seperti bahimatul an'am. Nggak ada yang membedakannya. Atau bisa cek di sana, negara-negara yang non-muslim. Ya, yang ilmu tidak tersebar di sana. Yang terjadi apa? Hidup mereka 24 jam, berlalu begitu saja, mereka foya-foya, diskotik, kemudian pergi ke sebuah tempat. Nah, nggak ada faedahnya sama sekali. Kemudian setelah itu, kata penulis, ya,
Yang membedakannya dengan binatang adalah ilmu dan penjelasan. Apabila tidak ada ilmu, maka yang tersisa adalah apa yang dimiliki bersama, yaitu sifat kehewanan saja, dan tidak ada manfaat yang tersisa padanya. Bahkan bisa lebih jelek dari hewan. Ya, lebih jelek daripada hewan. Maksudnya apabila manusia tidak memiliki sesuatu yang akan memperbaiki kehidupannya di dunia dan di akhirat, maka hewan itu lebih baik daripadanya. Karena hewan akan selamat dari di hari kiamat dan dari membinasakannya, berbeda dengan manusia yang bodoh. Nah, kalau manusia nggak punya ilmu, maka dia tentu lebih buruk daripada hewan. Dan kondisinya akan sangat mencekam daripada hewan. Kalau hewan di hari kiamat Allah bangkitkan, wa idzal wuhushu husyirat. Allah berfirman, wa idzal wuhushu husyirat. Ketika hewan-hewan buas itu, hewan-hewan semuanya dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Semua hewan yang pernah hidup di muka bumi ini Allah kumpulkan di pada mahsyar. Kemudian Allah akan qisas, ya, sampai hewan yang bertanduk, ya, menzalimi saudaranya yang tidak bertanduk itu akan diqisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga sama. Hanya saja hewan ketika sudah selesai Allah akan jadikan debu, habaan mansura. Jadi debu, tersisa manusia saja. Kalau manusia dan hewan ketika hidup di dunia nggak punya ilmu kan sama-sama tuh. Nah kalau udah di akhirat siapa yang menyesal? Manusia. Ya kan? Hewan akan dihancurkan sama Allah, tapi manusia enggak, akan diazab. Iman neraka, Allah akan masukkan ke surga jika dia memiliki amalan baik. Dengan izin Allah tentunya. Sehingga dari sini antum harus semangat untuk ilmu agama. Harus semangat untuk ilmu agama. Kenapa? Karena antum akan terbedakan dengan hewan. Kalau antum terbedakan dengan hewan, insya Allah di hari kiamat Allah akan apa? Muliakan antum. Lagi pula ditambah sebelumnya keutamaan dan kemuliaan ilmu agama dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu mulianya. Nah, ini harus diperhatikan itu. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, penulis mengatakan wa rahimallahu man qala falyajtahid rajulun fil ilmi yatlubuhu kaila yakuna syabiha syai wal baqari. Syai apa syatina? Semoga Allah merahmati seorang penyair yang bersenandung, falyajtahid rajulun fil ilmi yatlubuhu. Ya. Hendaklah seorang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Kenapa? Kaila yakuna syabiha syati wal baqari atau syai. Agar ia tidak menjadi mirip dengan kambing dan sapi. Ya. Dengan ini apa? Secara tidak langsung si penyair tadi menyamakan antara orang yang tidak punya ilmu dengan binatang ternak. Ya. Ya memang betul kan? Lihat. Kemudian penulis menyebutkan asar dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri yang beliau meninggal pada tahun 110 Hijriah. Imam Al-Hasan Al-Basri sangat terkenal sekali ya. Beliau seorang imam, seorang qadhi, seorang ulama al-hadis, dan ulamanya para tabi'in ya, bertemu dengan sahabat Nabi SAW tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW. Nah, di antara Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau muridnya Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik. Dan di antara murid Al-Hasan Al-Basri adalah Qatadah bin Di'amah, Wasil bin Atha, Ayyub As-Sikhtiyani, Maimun bin Siyah. Nah. Imam Al-Hasan Al-Basri yang meninggal pada tahun 110 Hijriah, beliau mengatakan, laulal ulama'u lasaran nasu kal bahaimi. Kalau seandainya bukan karena ulama, atau kalau seandainya tidak ada ulama di muka bumi ini, mereka pewaris para nabi ya,
lasaran nasu kal bahaimi, maka niscaya seluruh manusia akan menjadi apa ikhwah? Menjadi seperti binatang ternak. Masya Allah ya. Zamannya beliau tahun 100, beliau kan meninggal tahun 110. Beliau sudah sampai berpikir seperti itu. Pikiran beliau sampai seperti itu. Ya. Beliau memberikan kedudukan para ulama, bercerita tentang kedudukan para ulama. Kalau bukan karena para ulama, manusia udah jadi seperti binatang. Nah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Penulis di sini menyebutkan beberapa hal, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 ya, seperti poin-poin besar. Di bawahnya poin ini ada pembahasan. Kata penulis, wal ilmu syar'i 'asimun min ad-dhalali wal inhirafi wal amali ala ghairi basirah. Beliau menyebutkan dengan garis bawah, ilmu agama akan menjaga dari kesesatan, dari penyelewengan, dari penyimpangan, dan dari beramal tanpa ilmu. Kalau di dalam perkara dunia saja kita mengetahui kalau orang berilmu itu berbeda dengan orang yang tersesat, maka dalam agama juga sama. Orang yang ahli ilmu agama, dia sama seperti yang dunia tadi, kedudukannya loh ya. Dia akan terhindar dari kesesatan, penyelewengan. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan, wa talabul ilmi syar'i wasilatun li tahsili mahabbatillah ta'ala lil 'abdi. Menuntut ilmu agama merupakan sarana atau hal yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah kan Maha Pencipta, Allah kan rajanya kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang segala-segalanya. Ya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, otomatis kalau kita dicintai Allah, kita merasa bangga kan, ikhwah. Nah, di antara cara untuk dicintai Allah apa? Kata penulis, menuntut ilmu agama. Ya, kalau antum menuntut ilmu agama akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wal ilmu syar'iyyu huwa zadud da'iyati ila Allah taala. Ilmu agama itu sebagai bekal bagi seorang dai. Ya, seorang dai itu harus berbekal dengan ilmu agama. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah merintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Sedangkan Nabi Muhammad dibekali oleh Allah wahyu kan? Nah, sehingga apa ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, menuntut ilmu agama merupakan hal yang bisa menjadikan kita yang menjadikan bekal kita untuk berdakwah. Kemudian yang keempat, wal ilmu syar'iyyu sababun li husulil yaqini wat tuma'ninati fil qalbi. Dan menuntut ilmu agama merupakan sebab untuk mendapatkan rasa yakin, ketenangan dalam hati. Coba kalau antum tidak mengetahui ilmu agama, yang antum merasakan apa? Yang antum merasakan hanyalah bimbang, nggak yakin, ragu-ragu, kayak kebingungan kayak gitu. Tapi beda kalau misalkan antum punya ilmu agama, maka antum akan merasa yakin terhadap sesuatu yang antum akan lakukan. Itulah 4 poin yang disebutkan oleh penulis. Nah, dan penulis pun menyebutkan dari masing-masing itu sebuah penjelasan. Yang pertama berkaitan tentang ilmu agama akan menjaga kita dari kesesatan, dari penyimpangan, dari beramal tanpa ilmu. Beliau menyebutkan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang meninggal pada tahun 751 Hijriah. Beliau mengatakan, al-amilu bila ilmin
kasairi bila dalilin wa ma'lumun anna atbah misli hadza aqrabu min salamatihi wa in qaddara salamatuhu ittifaqan nadiran fahuwa ay al-amala bila ilmin fahuwa ghairu mahmudin bal madhmumun dal uqala'i wa kana Syekhul Islam menceritakan gurunya wa kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yaqul man faraqad dalila dhallas sabil wala dalila illa ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan seseorang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa penunjuk jalan. Ya, orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang berjalan tanpa penunjuk jalan. Ya, antum mau pergi ke Jakarta, belum pernah sama sekali. Antum berjalan, berarti jalannya antum kan bergerak kan? Sama seperti amalan. Amalan kan ada gerakannya kan? Nah, antum berjalan, antum beribadah. Kalau antum ada guide yang akan menuntun antum, maka akan selamat, bukan sampai ke tujuan. Sama, ketika antum beramal dengan ilmu, maka akan sampai kepada tujuannya. Dan kata penulis, kata Ibnu Qayyim, sudah diketahui bahwa kerusakan seperti ini lebih dekat dari keselamatan. Seorang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa penunjuk jalan. Ya, sudah diketahui bahwa kerusakannya seperti ini lebih dekat dari keselamatan. Ya kan? Antum belum pernah sama sekali pergi ke Jakarta. Tapi nggak punya guide, nggak ada yang menunjuki. Nggak pakai Google Map juga. Yang terjadi apa, ikhwah? Antum akan luntang-lantung di tengah jalan, akhirnya bisa jadi kesesat, nggak tentu arah. Sama. Nah, kalau untuk sampai ke Jakarta akan sangat sedikit sekali peluangnya. Jarang sekali ia ditakdirkan selamat, kata Ibnu Qayyim. Maksudnya orang yang beramal tanpa ilmu. Nah, yang demikian ini tidak terpuji, bahkan dicela oleh orang-orang berakal, bukan? Orang berakal saja akan mencela. Orang yang masih punya akal mengetahui ada orang datang misalkan dari Solo, anak rumah Solo. Kemudian apa? Mau ke Jakarta. Udah sampai di mana? Baru sampai di Semarang, tapi dia nggak pakai apa? Nggak pakai Google Map, nggak nanya kayak gitu kan. Belum pernah sama sekali ke Jakarta. Maka ketika orang-orang yang berakal tahu, dia akan mencelanya, ente kamu tuh gimana sih? Bodoh banget. Seharusnya harus sama orang yang sudah pernah ke Jakarta. Kalau enggak, pasang aplikasi Google Map gitu. Baru sampai. Itu orang berakal saja akan mencela. Begitu bukan? Nah, berarti sama juga dalam ilmu agama juga sama. Kalau ada orang beramal tanpa ilmu, pasti akan tercela juga. Begitu kan? Nah, kemudian Ibnu Qayyim, muridnya Syekhul Islam Taimiyah, ya, beliau meninggal Ibnu Qayyim 751, adapun Syekhul Islam Taimiyah meninggal 728 Hijriah. Syekhul Islam, gurunya beliau rahimahullah, pernah mengatakan, "Man faraqad dalila dhallas sabil." Barang siapa yang berpisah dengan guide, ya, orang yang apa? Menunjuki jalan, dhallas sabil, mesti dia apa? Akan tersesat. Ya. Atau misalkan antum umrah, belum pernah sama sekali umrah. Ya, kan ada guide-nya di travel kan. Tapi antum ingin jalan-jalan saja. Akhirnya apa? Akan tersesat. Karena antum nggak tahu kondisi Madinah, kondisi Mekah, jalan-jalannya. Akan tersesat. Makanya harus berjalan bersama dalil, penunjuk jalan, guide gitu ya. Nah, sedangkan itu dalam permasalahan duniawi. Kalau untuk akhirat, saya kira sama. Ya, dalam beribadah harus harus disertai dengan dalil. Nah, dalilnya ini siapa? Petunjuk siapa? Petunjuk kita ini siapa dalam beribadah, ikhwah? Jawab. Petunjuk kita dalam beribadah siapa? Jawabannya adalah Rasulullah SAW. Wala dalila illa ma jabihin Nabi SAW. Tidak ada jalan yang bisa menunjuki kita kecuali apa yang disampaikan Nabi. Sehingga apa? Mau tidak mau beribadah harus dengan ilmu. Mau nggak mau beribadah harus dengan petunjuk Nabi. Ya nggak? Kalau amalan-amalan ibadah nggak pakai petunjuk Nabi, gimana dong? Ya, cuma modal kita melakukan amalan ini, Maulid Nabi dan yang lainnya, kita pakai punya dalil kok, gini. Ada nggak dalilnya dari Nabi?
Nah, nggak ada. Ya udah, tinggalkan. Nah, kemudian yang berikutnya, penjelasan penulis berkaitan tentang ilmu itu bisa menjauhkan kita dari ketergelinciran, ya, penyimpangan. Apa ikhwah perkataan Al-Hasan Al-Basri? Sama seperti tadi, ya. Imam Al-Hasan Basri yang meninggal pada tahun 110 Hijriah. Beliau mengatakan al-amilu ala ghairi ilmin kasariki ala ghairi tariqin. Wal amilu ala ghairi ilmin yufsidu aksar mimma yuslih. Fatlubul ilma talaba la tadurru bihil ibadah. Watlubul ibadata talaban la tadurru bihil ilm. Atau la tudirru. Nah, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan pada bukan jalannya. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang berjalan bukan pada jalannya. Seorang yang beramal tanpa ilmu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Maka carilah jalan untuk tidak mengganggu ibadah. Dan beribadahlah dengan tidak mengganggu menuntut ilmu. Nah, itu Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan orang yang beramal tanpa ilmu, berarti dia seolah seperti orang berjalan bukan jalannya. Ya, antum mau pergi ke Jakarta, malah baliknya kemana? Ke timur, ke Jawa Timur jadinya. Sama seperti itu. Sehingga ini menunjukkan apa? Kedudukan ilmu yang begitu agung. Ya, yang harus diamalkan oleh seluruh manusia. Dan beliau menjadikan apa? Jalan kebenaran itu adalah jalan yang ketika seorang beribadah harus berdasarkan dengan ilmu. Itulah jalan kebenaran. Kalau orang beribadah tanpa ilmu, maka keburukan yang akan dihasilkan lebih banyak daripada kemaslahatannya. Makanya bisa jadi musibah yang terjadi saat ini menimpa di negeri kita atau di negeri muslim yang lainnya, bisa jadi itu akibat mereka beribadah tanpa ilmu. Karena apa? Membuang petunjuk Nabi SAW, dan Allah mengatakan falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang itu merasa takut ya, terhadap orang yang menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW akan datang fitnah, cobaan, musibah, bencana, atau dimasukkan ke dalam azab yang pedih. Waliyadzubillah. Nah, karena kita wajib mengikuti petunjuk Nabi SAW. Kemudian yang kedua, berkaitan poin yang kedua, menuntut ilmu agama akan bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Beliau menyebutkan perkataan Ibnu Qayyim lagi. Ya. Kitab Miftah Daris Sa'adah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wala syai'a atyabu lil 'abdi wala aladzu. Wala syai'a atyabu lil 'abdi wala aladzu wala ahna'u wala an'amu liqalbihi wa 'aish liqalbihi wa 'aishihi min mahabbati fatirihi wa barihi wa dawam dzikrihi wa sa'yi fi mardatihi wa hadha huwa al-kamalu alladhi la kamala lil 'abdi bidunihi wa lahu khuliqal khalqa. Sampai mana ya perkataan Ibnu Qayyim ini? Nah, masih lanjut. Wala sabila ila ad-dukhuli ila dhalik ay ila mahabbatillahi wat tana'um bi dzikrih illa min babil ilmi fa inna mahabbata asy-syai'i far'un 'ani asy-syu'uri bih wa a'raful khalq billah ashadduhum hubban lah fa kullu man 'arafa Allah ahabbahu wa man 'arafa ad-dunya wa ahlahu zahada fihim fal 'ilmu yaftahu hadzal bab al-'azim alladhi huwa sirru al-khalqi wal amr. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tidak ada suatu yang lebih baik ya, bagi seorang hamba, lebih enak
lebih nikmat, dan lebih menenteramkan hati bagi seorang hamba dan kehidupannya daripada kecintaan dari Allah. Kalau kita sensus semua orang muslim, pasti mereka akan mengatakan, aku pengen loh meraih cinta Allah SWT, ya kan? Siapa yang tidak mau mendapatkan rasa cinta Allah SWT? Siapa yang tidak mau? Kalau Allah sudah mencintai, semuanya akan ketenangan, akan didapat, semuanya pokoknya. Kalau Allah sudah cinta. Ya kan? Dan setiap muslim juga berusaha ya mencari ridho Allah SWT, bukan? Nah, kata Ibnu Qayyim, inilah kesempurnaan yang tidak ada kesempurnaan bagi hamba tanpa dia. Dan untuk itulah makhluk diciptakan. Pokoknya kalau sudah dicintai Allah, udah deh. Udah. Karena Allah yang memiliki surga, Allah yang memiliki neraka. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka Allah SWT insya Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Nas'alullaha as-salamah minan nar. Dan kita semoga dijauhkan dari neraka. Itu kalau cinta Allah sudah turun untuk kita. Nah, kata penulis, tidak ada jalan untuk bisa masuk ke sana, maksudnya agar mendapatkan cinta Allah SWT, agar cinta Allah turun, agar cinta Allah itu diberikan pada kita, kecuali lewat pintu ilmu, kata penulis. Ya, harus melewati pintu ilmu. Kata penulis, kata Ibnu Qayyim tentunya ya, karena kecintaan terhadap sesuatu merupakan bagian dari perasaan padanya. Hamba yang paling mengetahui Allah adalah mereka yang paling mencintainya. Ya kan? Siapapun yang paling berilmu pasti dia akan lebih mengetahui Allah SWT ketimbang muslim yang lainnya. Ulama lebih mengetahui daripada ustadz. Ustadz lebih mengetahui daripada orang awam, kaum muslimin. Tentang Allah ya. Nah, setiap orang yang mengenal Allah akan mencintainya. Barang siapa mengenal dunia dan pemiliknya, maka ia akan zuhud darinya. Ilmu akan membuka pintu yang agung ini, yang merupakan rahasia makhluk semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatul imtihan, ayat ujian. Jadi para ulama menyebutkan ada ayat ujian. Ayat ujian ini bunyinya adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan nabinya, "Hai Nabi, qul," katakanlah kepada siapa? Kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah betul-betul, fattabi'uni, ikuti aku. Dan kita tidak bisa mengikuti Nabi SAW dengan sebenar-benarnya kecuali dengan ilmu agama, bukan? Nah, sehingga mau nggak mau kita harus menuntut ilmu agama. Kalau kita sudah menuntut ilmu agama, kita akan mengetahui dan kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau Allah sudah mencintai kita, insya Allah ya, pintu surga akan lebih mudah sekali. Sehingga menuntut ilmulah. Karena menuntut ilmu bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan seterusnya. Kalau Allah sudah mencintai, wah Allah akan jadikan walinya. Kalau Allah sudah menjadikan fulan tadi wali Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Enggak akan merasakan rasa takut, enggak akan ada rasa sedih ya dalam kehidupan dunia dan akhirat insyaallah. Maka semangatlah menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Yang ketiga, kata penulis, al-ilmu syar'i sababun li husulil yaqin. Al-ilmu syar'i huwa zadut ad-da'iyah ila Allah taala. Ilmu agama itu merupakan bekal di dalam berdakwah ya, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdakwah seorang membutuhkan ilmu. Berarti ini menunjukkan apa? Urgensinya ilmu. Kita nggak boleh berdakwah asal-asalan. Berdakwah harus berdasarkan ilmu. Ya, ilmu yang sesuai dengan apa? Yang dimiliki para sahabat dan Rasulullah tentunya. Kata penulis, inna da'wata ila Allah ta'ala la yumkinu an takuna illa bil ilmi syar'iyyi sahih.
Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Sesungguhnya berdakwah kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, menasehati gitu ya. La yumkinu an takun, tidak bisa terlaksana kecuali dengan cara apa? Dengan berlandaskan ilmu agama yang benar, sahih, sesuai dengan para sahabat. Karena para sahabat adalah orang yang bersama Nabi SAW selama Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul. Nah, hal ini termaktub dalam surat Yusuf ayat 108. Allah SWT berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi, "hadhihi sabili," inilah jalanku, "ad'u ilallahi 'ala basiratin." Aku berdakwah menuju Allah SWT, aku mendakwahi, ya, mengajak orang-orang kepada Allah, aku mengajak orang-orang masuk Islam, aku mengajak orang-orang takut kepada Allah di atas apa? 'Ala basiratin, di atas ilmu. Maksudnya adalah di atas wahyu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, tidak hanya aku saja, aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Menunjukkan keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena para sahabat, mereka lah yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang datang setelahnya. Mereka berdakwah dengan ilmu. Sehingga siapapun yang ingin menjadi golongan Nabi SAW dalam berdakwah, dan bisa sukses seperti Nabi SAW, Nabi Muhammad kan berdakwah dan sukses dalam berdakwah. Ya kan, sampai bisa mendirikan apa? Negara, ya, yang beribu kota di Nabawi, ke Madinah Nabawiyah. Nah, dengan itu apa ikhwah? Maka solusinya dengan ilmu. Dari sini kalau kita perhatikan, seorang dai itu butuh ilmu untuk bisa apa? Mendapatkan kesuksesan dalam berdakwahnya. Tapi kalau dai, ya, cuma modal semangat dengkul, ya, nggak punya ilmu sama sekali, maka bagaimana yang akan terjadi? Dia tidak bisa mengobati masyarakat, dia tidak bisa mengobati pasien, bukan? Seorang dokter, dia harus memiliki ilmu terlebih dahulu, baru dia bisa mengobati pasien yang sakit. Sama seorang dai harus apa? Membutuhkan ilmu. Nah, kemudian penulis menyebutkan, Syekh Abdul Qa'qa, qala Ibnul Qayyim mu'aqiban ala hadhil ayat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan, yang mengomentari ayat tadi. Kata penulis, kata Ibnul Qayyim adalah, wa idza kanatid da'watu ila Allah ta'ala asyarafa maqamatil abdi wa ajallaha wa afdalaha fahiya la tahsulu illa bil ilmi alladhi yad'u bihi wa ilayhi bal la budda fi kamalid da'wati minal bulughi fil ilmi ila haddin yasilu ilayhi sa'i. Kata penulis Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, mengomentari ayat tadi surat Yusuf ayat 108, apabila dakwah kepada Allah merupakan kedudukan hamba yang paling mulia, paling terhormat dan paling utama, maka ia tidak akan bisa dihasilkan kecuali dengan ilmu yang dipakai untuk berdakwah. Bahkan kesempurnaan dakwah hanya dapat bisa dicapai dengan ilmu yang cukup. Antum bisa bayangin kan kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tidak disempurnakan wahyunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terjadi apa ya, ikhwah? Gak akan itu muncul daulah Islamiyah. Tetapi Allah memberikan nikmatnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Antum bisa bayangin kan khulafa Rasyidun, khulafa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Ketika mereka ini berdakwah tidak menggunakan ilmu, ya, dan asal-asal apanya, tebas, ya, Persia langsung ditebas, nggak perlu dakwahi, semuanya harus ditebas. Pernah nggak berpikir seperti itu? Apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menaikkan kesuksesan mereka. Tapi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka berdakwah berdasarkan ilmu. Ketika mereka berdakwah berdasarkan ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun memberikan kesuksesan untuk mereka.
Luar biasa bukan? Nah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum yang terakhir kata penulis, al-ilmu syar'iyyu sababun li husulil yaqini wa tuma'ninah fil qalb. Ya, ilmu syar'i, ilmu agama itu bisa menjadikan hati kita lebih tenang. Hati kita tenang ya dan yakin terhadap apapun itu persoalannya. Ketika terjadi fitnah, ya kita sudah memiliki ilmu, kita akan tenang. Di saat orang-orang panik, ya kita akan tenang karena kita mengetahui memiliki ilmu seperti ini. Sama ketika seorang dokter, pasien, ya kritis, kemudian, ayo dokter, tolong, please, ya. Dari pihak keluarganya mendesak, ayo cepet, gitu kan. Dokternya dengan santai, kenapa? Karena dia sudah tahu langkah-langkah yang akan diambil. Dia punya ilmunya untuk menyembuhkan pasiennya, selesai kan? Sama, dalam ilmu agama juga sama seperti itu. Makanya ketika ilmu sudah masuk dalam hati antum, insya Allah akan mudahkan segalanya. Beliau menyebutkan lagi asar dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan, seandainya tidak ada faedah ilmu syar'i kecuali hanya membuahkan keyakinan yang merupakan kehidupan hati yang paling agung, niscaya itu sudah cukup. Ya. Dengan ilmu hati menjadi tenang, tegar, bersemangat, dan memenuhi semua kebutuhan hidup. Itulah sebabnya Allah SWT memuji pemilik ilmu para ulama di Al-Quran dan menyanjung mereka. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 4, "Wabil akhirati hum yuqinun." Dan orang-orang muslim yang mengimani akhirat dengan seyakin-yakinnya, ya, beriman terhadap hari akhir, mereka itu apa? Yakin. Mereka akan tenang hatinya. Ya. Para ulama mereka nggak sedih kalau misalkan terluput misalkan kehidupan duniawi, mereka miskin, mereka nggak punya uang banyak, mereka nggak punya perhiasan yang mewah, mereka nggak sedih. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmu yang menjelaskan bahwasanya kehidupan hakikat kehidupan itu adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan duniawi. Kehidupan duniawi hanya sementara, bermain-main semata. Nah, kemudian juga kata Ibnu Qayyim, dan Allah mencela orang-orang yang tidak memiliki keyakinan, sebagaimana firman Allah SWT, "Annan nasa kanu bi ayatina liyuqinun." Bahwasanya sesungguhnya manusia dahulu tidak memiliki keyakinan terhadap ayat-ayat kami. Ya, kata Ibnu Qayyim, kalau seandainya tidak ada, ya, walau lam yakun min fawaidil ilmi illa annahu yuthmirul yaqin alladhi huwa a'zamu hayatin lil qalbi wa bihi tuma'niyatuhu wa quwwat wa nashati wa sairi lawazimil hayat wa lihadza man, dan seterusnya. Kalau seandainya ilmu ini tidak memiliki faedah atau kepentingan atau kedudukan yang bisa menenangkan hati, sudah azan. Nah, kita tutup. Intinya itu tadi ya. Jadi ilmu agama itu bisa mendatangkan keyakinan, mendatangkan tumakninah dalam hati kita. Nah, Allah taala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.